Allahumma salli ala Muhammad. Yang bertaubat itu dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Rabbi salli alaihi wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Liridaillahi ta'ala, lihidayatillahi ta'ala, lirahmatillahi ta'ala, lisyafaati rasulillah, wa bibarakati muallifil hadal kitab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali. Terakhir ya, khotam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali. Ad-dinun nasihatu, utawi agama iku pitutur becik. Jadi agama itu adalah pitutur yang baik. Maknanya apa? Ad-din adalah agama, an-nasihah itu lebih ketulusan dalam niat. Ad-din, an-nasihah itu maknanya agama itu adalah ketulusan dalam niat. Ketulusan niat itu ad-din namanya. Jadi agama itu ketulusan dalam niat. Jadi sampai harus ingat-ingat. Sampai juga sholat berjamaah ad-din, iya. Tapi an-nasihah belum tentu. Apa sampean tulus atau tidak sampean sholatnya tadi? Apa karena terpaksa? Apa karena sungkan? Dan lain sebagainya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa ad-din adalah ketulusan dalam niat. Banyak terjadi orang sholat berjamaah sergap 1, 2, 3 hari, ternyata ada maunya. Banyak orang berjamaah niatnya bukan karena Allah, karena olah TKP. Tahu olah TKP? Kate nyolong apa? Sandal. 1, 2 sergap, isu udah di depan. Ternyata dapat 3 hari, pulang duluan. Ternyata sandalnya jamaah yang api-api, bodoh hilangnya. Itu modus namanya. Bukan ad-din yang seperti itu, tapi modus. Ada juga dalam berakhlak, dalam beradab. Kepaah akhlaknya luar biasa, sopannya pol. Ke B akhlaknya biasa-biasa. Setelah ditanya, Mas, kenapa kalau ke Pak A sampai akhlaknya pol, kok ke B kok biasa-biasa? Musim B ku Pak A lanang-lanang kabeh. Sing A betul kabeh Pak. Ayo bisa. Terus adabnya sampean, akhlaknya sampean, sopannya sampean bukan karena ketulusan, namun karena ada maunya yang diincar anak putrinya. Itu juga ad-din sebagai modus.
Ya. Lillahi, marang Allah. Jadi kalau sampean beribadah harus setulus-tulusnya, semurni-murninya, alias ikhlas, alias cinta kepada siapa? Kepada Allah wali rasuli lan marang utusannya Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dulu waktu Kanjeng Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak yang ikut taat kepada Rasulullah. Belum tentu. Pernah ditanya sama Rasulullah, si Fulan, kamu hijrah ikut aku ke Madinah, niatnya apa? Lupa. Pacarku melok hijrah, bojoku melok hijrah, makanya aku melok hijrah. Berarti tidak tulus dalam niatnya berhijrah. Ada juga sekarang hijrah. Apa sih maknanya hijrah itu? Apa makna hijrah? Al hijratu minal maksiati ila taatillah. Al hijratu minal maksiati ila taatillah. Hijrah itu dari perbuatan, dari tempat, dari kebiasaan bermaksiat menuju pada taat kepada Allah. Ya, jadi sampai kalau hijrah kemenang bukan karena siapa-siapa, karena memang cinta, ikhlas kepada Allah, niatkan seperti itu. Karena taat kepada Rasulullah, niatkan seperti itu. Ya, nggak ada tendensi apapun. Walil mu'minin, lan marang wong mukmin. Jadi ad-din itu an-nasihah. Agama itu sebagai ketulusan niat. Walil mu'minin, kepada orang-orang yang mukmin. Apa maksudnya? Al muslimu ahul muslim, al mu'minu ahul mu'min. Jadi mukmin yang satu dengan yang lainnya bersaudara, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Apakah tulus? Belum tentu. Bisa saja karena faktor pemilihan presiden, faktor pemilihan DPR yang awalnya musuh-musuhan, olok-mengolokkan, bid'ah membid'ahkan, kafir mengkafirkan antar sesama muslim, antar sesama mukmin. Toh tatkala pemilu ngomongnya adalah ahul mukmin, sama-sama saudara mukminnya kok Mas, ayo kita bersatu ukhuwah Islamiyah. Namun tidak tulus mengerjakan itu semua karena Allah, karena Rasul, dan karena orang mukmin. Kalau memang mau ahul mukminan, ya, bersaudara satu dengan yang lainnya, ya bersaudara saja. Niatkan karena Allah, karena Rasulullah, nggak ada yang lain. Kalau cuma ada perlunya, berarti ada udang di balik batu. Nanti setelah pemilunya menang, DPR-nya jadi, umat lagi haram, tahlilan haram, zikir berjamaah haram, bid'ah, maulid Nabi bid'ah, umat lagi penyakitnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, wahai Ali, sittatun min ummati fil jannah. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Wasiat dari Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Wahai Ali, ada 6 min ummati, dari umatku, fil jannah, yang dijamin masuk surga. Harus ingat-ingat zaman.
Siapa saja itu ya Rasul? Sabbun taibun. Siji, nomor satu, nom-noman kang taubat. Para pemuda, muda-mudi yang bertaubat, yang termasuk sampean ini. Berarti sampean ini termasuk ahli surga. Amin. Banyak seumuran sampean ini. Wayai saiki ngaji, wayai saiki salat berjamaah subuh, pada dulu tidur abis taubat. Lihat sampean, kanan kiri depan belakang. Waktu sampean pulang nanti lihat kan, seumurannya sampean ini kebanyakan dulu. Nanti jam 6 jam itu baru tangi. Seperti sampean ini termasuk pemuda yang diberi petunjuk oleh Allah dan digiring oleh Allah mulai sekarang sudah, dibentuk oleh Allah mulai sekarang sudah, supaya menjadi ahli surga. Amin. Pemuda yang bertaubat itu dijamin oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam surga. Angel kan? Cari pemuda-pemuda sekarang, pemuda-pemudi, kanan kiri depan belakang, tetangga kanan kiri depan belakang. Seumuran sampean ini kebanyakan tidur jajalan. Buktikno tak turu kabeh. Ya, bukan cuma pemuda-pemudinya, bapak ibunya turu kabeh. Jadi bapak ibu itu sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai kiai, tatkala di dalam rumahnya, di dalam rumah tangganya, yang mengajarkan sifat budaya, kebiasaan baik maupun buruk itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah malas-malesan, kalau orang tuanya sudah sibuk, capek alasannya, pasti anak-anaknya juga malasnya. Yang kedua, wa man tasaddaqa sirron, lan wong kang sedekah sapa man kelawan samar. Sedekah sirri. Moro-moro habis ngaji ada nasi kotak di depan masjid. Sopo sing tuku? Mbok. Orang ngerti moro-moro ono, ya. Itu namanya sedekah sirri, enggak ketahuan orang, cuma ketahuan Gusti Allah. Banyak para wali dulu sampai sekarang pun sedekah sirri ini tetap dilakukan. Moro-moro ke masjid naruh nasi 100 kotak. Jamaah tatkala pulang dari sholat dihitung sama orang, sama satpam. Ini tadi ada orang sedekah nggak tahu siapa. Itu namanya sedekah sirri. Ada lagi sedekah yang lebih sirri. Biasanya ini dalam perdagangan. Misalkan harga makaroninya 5.000 satu bungkus. Kok dilalah ada orang miskin datang, kok dilalah ada anak yatim miskin datang. Tuku makaroni piro duitmu piro? 5.000. Iki 2.000. Dikasih harga 2.000. Yang 3.000 itu namanya sedekah sirri, enggak ketahuan. Sangat-sangat sirri kalau dalam perdagangan, tak kalah memberi diskon khusus bagi mereka yang membutuhkan. Ketimbang kus penayu kawan tak ketok lek iku sedekah Mas. Makaroni piro? 5.000. Iki enggak usah wis, bawaan aja. Ketok lek itu sedekah. Tapi kalau sampai sedekah tersirri, caranya yaitu harganya 5.000 sama sampean cuma diambil 2.000, yang 3.000 itu sedekah tersirri namanya. Banyak itu yang dilakukan oleh para wali. Kalau sampean sudah bisa punya mental seperti itu, ada kemungkinan sampean digiring oleh Allah, dibentuk oleh Allah menjadi wali-walinya Allah. Amin. Wa man yu'addi sholatat duha, ini penting. Lan wong kang
nekani man ing salat duha. Angel arek saiki untuk salat duha, apalagi arek-arek bapak-bapak angel, ibu-ibu angel salat duha cuma rong rakaat satu salam udah cukup. Namun istiqomah jam berapa Pak? 6:30 wis manjing sekarang. Jadi sampean sebelum berangkat sekolah, sampean sebelum berangkat kuliah, sampean sebelum berangkat kerja, sempatkanlah sholat 2 rakaat apa? Sholat sunat duha. Sudah tahu enggak niatnya? Usolli sunnatan duha ini. Ingat, sempatkan 2 rakaat sholat duha. Kalau di sini takutnya lambat berangkat, gak apa-apa ke kantor. Sampai kantor, masuk ke musola sebentar, sholat 2 rakaat. Sampai kampus, sampai sekolah, masuk ke sekolahan dulu, masuk ke masjidnya dulu, musolanya dulu, sholat 2 rakaat, sholat sunat duha. Berarti sampean kalau bisa melakukan seperti itu, digiring oleh Allah, dibentuk oleh Allah mulai sekarang untuk menjadi wali-walinya Allah dan dijamin masuk surga. Yang keempat, wa man kana dhahabu malihi ahwana itu bukan ahwanu. Wa man kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati salati wahidatin ma'al imam. Lan wong kang ono apa ilangi bondone man iku luwih enteng ing atase man tinimbang kepotan salat kang siji. Jadi dia lebih mengapoti, lebih memberatkan salat ma'al imam, berarti salat berjamaah. Dia lebih enteng kehilangan uangnya, kehilangan bondone daripada kehilangan sholat berjamaah dengan imamnya. Jadi sampean pergi Jumatan 1 kilo jaraknya, kok dilala dalam perjalanan, sampean kok koyoknya mau lambat. Kalau aku nggak pakai sepeda, jalan kaki ini lambat nih. Sampean ikut ngojek sampean berapa? 15.000 atau 10.000, itu lebih enteng di hati, lu gak ada beban ketimbang sampean kehilangan kesempatan 1 kali sholat berjamaah. Kayak sampean sekarang ini angel cari mahasiswi lebih mengutamakan sholat berjamaahnya, lebih mengutamakan mengajinya ketimbang cari kos-kosan, cari asrama yang dekat dengan kampusnya, yang dekat dengan sekolahnya, yang dekat dengan tempat kerjanya. Lebih memilih di amam, ya. Lebih milih tinggal di amam ketimbang dekat kampus tapi nggak ada ngajinya, nggak ada sholat berjamaahnya. Daripada itu mending kehilangan uang, kehilangan bensin, cuma 1.000 kok, cuma 2.000 kok hilangnya. Tapi sampean di sini anteng sholat berjamaahnya, anteng mengajinya. Orang yang mempunyai kekuatan seperti itu, diberikan kekuatan oleh Allah, bisa melakukan seperti itu, digiring dan dibentuk oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Yang keberapa? 5. Wa man dama'at ainahu min khasyatillah, lan wong kang mili air matanya mengalir opo meripati lurune meripat lurune mengalir air matanya. Untuk apa dia menangis? Min khasyatillah, saking wedine marang Gusti Allah, saking takutnya dia setiap sholat tahajud dia beristighfar kepada Allah, matanya menangis, minta ampun kepada Allah, dibuktikan dengan menangis. Astagfirullahaladzim, zikir sampai
menangis betul-betul minta ampun atas dosa-dosanya kepada Allah. Anak atau orang yang bisa melakukan seperti itu, dia berzikir sampai menangis temenan kepada Allah di waktu malam karena takut kepada Allah, takut dijauhi oleh Allah, takut gak diberi rahmat oleh Allah. Orang itu, anak itu dibentuk oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Yang keenam, wa man zahamal ulama'a fi mujalasatihim. Zahamal ulama'a fi mujalasatihim, lan wong kang desakan sopoman ing para ulama. Seperti sekarang ini, desak-desakan untuk menghadiri mengaji, memilih soft terdepan, gak milih yang singitan. Kalau singitan itu gampang hilang. Kalau singitan dulu mojok moro-moro hilang saktinya. Fi mujalasatihim, ing dalem piro-piro nggon palungguhane ulama. Jadi setiap ada majelis ilmu, ada ulama mengaji di situ, dia menempati soft terdepan. Jedai ulama, dekat dengan kiainya, dekat sama syekhnya, dekat sama ustadznya, dekat sama habibnya yang sedang ulang ngaji itu. Berarti anak itu, orang itu dibentuk oleh Allah untuk menjadi ahli surga, dibentuk oleh Allah untuk menjadi wali-walinya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man arsadal a'ma biyadihil yusra ja'a yaminuhu fi yaminika. Utawi sapa wong iku nuduhno sapa man ing wong kang wuta kelawan tangan man kang kiwa. Ja'ah mongko teko sapa man yaminuhu hale utawi tangan kanan man fi yaminika ing dalem tangan kanannya siro. Jadi kalau ada orang memberi petunjuk, menggandeng orang yang buta untuk nyebrang, misalkan gandeng dengan tangan kirinya, yang kanan awe-awe, stop tangan kirinya gandeng orang buta. Stop pak, alon-alon pak, anak yang buta, ada orang buta nyebrang, misalkan. Besok di yaumil kiamah, kata Kanjeng Nabi, wasiatnya ini kepada Sayyidina Ali, besok le awakmu melakukan itu, menggandeng orang yang buta dengan tangan kirimu, besok tangan kanannya orang yang buta itu akan menggandeng tanganmu di yaumil kiamah untuk masuk dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, idza kana al-insanu fi sakaratil maut, nalika ana sapa manungsa iku ing dalem sakarate mati, sakaratul maut, mau mati. Ini besok pasti kita akan mengalaminya. Semua orang pasti akan melalui sakaratul maut. Pasti semua orang itu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa dha'iqah, berproses menuju kematiannya. Pasti mati. Yang tua mati, yang muda mati. Mumpung kita punya kesempatan, ayo mengaji. Fa inna mafasilatu tusallimu ala ba'din, mongko sak temene piro-piro kawutoni persendihani. Mafasilahu itu persendihan, ruas-ruas itu. Kalau sudah sakaratul maut, tusallimu iku uluk salam ala ba'din, kepada sebagian persendihan yang lain. Jadi kebanyakan kalau orang mati sampai ingat-ingat, itu yang mati duluan itu kakinya. Jadi persendihan dari ruas-ruas jari kaki itu pamitan ke yang lainnya. Assalamualaikum. Aku tak udah di sini terus gitu.
Jadi ruas jempol terus, ke ruas kaki terus, ke persendian ugel-igel ini terus, ke persendian dengkul. Anyep guys, dari kaki itu anyep, jadi dingin, betisnya dingin. Udah pamitan itu, udah pamitan satu dengan yang lainnya. Goodbye my love, sampai berjumpa lagi di surga ya. Terus kalau sudah pahanya dingin, bokongnya masih hangat, tapi masih hidup bokongnya, pahanya udah mati, terus sampai ke perutnya anyep juga. Yang hangat adalah dadanya, hangat masih ada detak jantungnya, walaupun nggak bernapas tapi masih hangat, masih belum mati, masih hangat, nanti kalau sudah nggak deg lagi jantungnya, orang itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita ditakdir oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Takulu halim ucap apa persendian mau, assalamu alaika fa inni muttu, utawi keselamatan iku ing atase sira, mongko sak temene ingsun iku mati ingsun, mati duluan. Jadi yang mati duluan itu lu ngasih salam. Aku gak kuat bisa ruas-ruas yang lain dulu, ke persendian yang lain itu loh, aku gak kuat, aku tak mati dhisik. Ya assalamualaikum fa inni muttu, pamitan. Jadi ruas-ruas yang ada di tempat kita itu, nah, di jasad kita itu akan pamitan ke yang lain. Aku tak mati dhisik, aku tak mati dhisik. Assalamualaikum fa inni muttu. Persendian-persendiannya yang lain itu udah gak gerak, berarti udah mati duluan. Ini pasti akan kita alami, makanya kita harus persiapkan mulai sekarang, mulai sedini mungkin, sampai perbanyak amal kebaikannya mulai dari sekarang. Rubah yang maksiat, rubah taubat. Wa kadza sa'ratul baydau ala sa'ratis sauda, lan iku koyok mengkono salam utawi rambut kang putih ing atase rambut kang ireng. Kalau sampai sudah ubanan besok itu yang putih itu, rambut yang putih itu, jenggotnya yang putih itu, kumisnya yang putih itu, sudah pamitan kepada rambutnya yang hitam, aku mati disi. Assalamualaikum wa inni muttu. Terus kumisnya yang putih satu itu udah mati, dia sudah pamitan ke yang kumisnya yang masih hitam. Jenggotnya yang putih satu dua sudah mati itu, tandanya itu sudah pamitan kepada jenggot yang hitam. Assalamualaikum wa inni muttu. Udah ada yang ubanan enggak di sini nih? Itu udah mati ya. Buat tanda itu bahwa sebagian tubuh kita sudah ada yang mati. Kumisnya ada yang putih, itu mati, dia sudah pamitan sama kumis yang lain. Jenggotnya yang putih itu udah mati, pamitan sama jenggotnya yang hitam. Banyak itu di rambut biasanya. Untung punya bapak hitam semua ya, karena yang putih dicabuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, dari awal sampai akhir ini wasiatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ihfad wasiyati, ngerakso sira ya Ali ing wasiat ingsun. Jagalah Ali wasiatku ini. Kama hafidtuha an Jibril, kaya oleh ngrakso ingsun ing wasiat saking malaikat Jibril, seperti aku menjaga wasiat ini yang aku dapat dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? An Rabbin, saking pangeran Gusti Allah. Taqaddasat asma'uhu, kang moho suci opo piro-piro asmani Allah. Wala ilaha ghairuhu, lan ora ono pangeran sak liyane Gusti Allah. Semoga
Kita dibentuk oleh Allah, digiring oleh Allah menjadi wali-walinya Allah, dibentuk oleh Allah, digiring oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.